Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Universitas Terbuka, perkenalkan saya Elvi Jurindasari dari UPBJJ Palembang, cabang Pokjar Kisam Tinggi, dengan NIM 855783766. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan modul 9 tentang konsep dasar politik dan pemerintahan yang ditutori oleh Ibu Patriani MPD. Pada modul 9 ini, terdapat 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, tata aturan perundang-undangan di Indonesia. Kegiatan belajar 2, yaitu prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Dan kegiatan belajar 3, yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baiklah, kita akan membahas kegiatan belajar 1 tentang tata aturan perundangan di Indonesia. Tata aturan perundangan di Indonesia sendiri terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu Indonesia merupakan negara hukum. Menurut ahli, yaitu B.R. Saragih, negara hukum ialah negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Pada poin kedua, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Di negara kita, peraturan perundang-undangan yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya, sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan sebagai hukum dasar yang tertulis. Poin yang ketiga, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Miriam Budiarjo tahun 1981, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan undang-undang lainnya. Karena alasan yang pertama, Undang-Undang Dasar dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. Alasan yang kedua, Undang-Undang Dasar dibuat secara istimewa, untuk itu dianggap sesuatu yang luhur. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Yang terakhir, Undang-Undang memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Poin yang keempat, Undang-Undang atau Perpu. A. Undang-undang. B. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. C. Peraturan presiden. D. Peraturan daerah. Dan E. Verordnungen. Baiklah, kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Prinsip-prinsip dasar pemerintahan sendiri terdiri dari 2 poin. Yang poin A yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Menurut pandangan Jimli As-Siddiqi tahun 2006, terdapat 9 prinsip penyelenggaraan negara. Ke-9 prinsip tersebut sejalan dan terkait erat dengan 5 dasar Pancasila, yaitu yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, prinsip cita negara hukum dan the rule of law. Yang ketiga, prinsip paham kedaulatan rakyat. Yang keempat, prinsip demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang kelima, prinsip pemisahan kekuasaan dengan sistem check and balance. Yang keenam, prinsip sistem pemerintahan presidensial. Yang ketujuh, prinsip persatuan dan keragaman. Yang kedelapan, prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial. Dan yang kesembilan, prinsip cita masyarakat madani. Yang B, kedudukan,
fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga yang berkedudukan di tingkat pusat ada yang memegang kekuasaan yang diatur atau ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah 1. Kedudukan dan wewenang MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, kedudukan fungsi dan wewenang DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, kedudukan fungsi dan wewenang DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat, kedudukan dan wewenang Presiden. Yang kelima, kedudukan dan wewenang lembaga yudikatif. Yang keenam, kedudukan dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Poin C, konsep otonomi daerah. Konsep otonomi daerah sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan pemberian otonomi daerah. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, pembentukan daerah. Baiklah, kita masuk ke kegiatan belajar 3, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, hak dan kewajiban kita sudah ditentukan atau sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak-hak tersebut antara lain: A. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. B. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul. D. Hak atas kebebasan memeluk, beragama, dan beribadat. E. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan pertahanan dan keamanan. F. Hak mendapat pengajaran. G. Hak dipelihara oleh negara. Selain memiliki hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, warga negara Indonesia pun mempunyai kewajiban yang sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. 2. Kewajiban ikut serta dalam upaya membela negara. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.